Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun multimedia Gemim Sion Madidir Ure, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika kita akan memulaikan segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mengawali pada saat ini, mari kita melakukan bersama-sama dari LNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu lah sehingga kami boleh lagi menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami dengan segala berkat di dalamnya. Ya Bapa, saat ini jika kami akan memulaikan segala tugas kerja dan tanggung jawab kami, aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini, maka sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, beribadahlah kami, dan lewat ibadah ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami setiap maksud kehendak firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai umat-Mu yang mengaku diri percaya kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-10. Ulangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita sebelum merenungkan firman Tuhan ini, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dalam rumusan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam aleichem. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu sujud di hadapan Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa umat Israel patut mensyukuri setiap kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Di sini kita melihat bahwa mereka sangat dikasihi Allah. Mereka umat pilihan Allah yang dipelihara seperti biji mata Allah. Di sini kita melihat betapa Allah sangat peduli kepada mereka. Mereka mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Dan hal itu terjadi karena Allah mau menepati janjinya kepada nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudaraku, meski bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan, dan membuat mereka banyak kali ditegur, bahkan harus menerima hukuman daripada Tuhan Allah, sehingga banyak diantaranya yang tewas terbunuh oleh karena murka Allah. Namun pada kenyataannya Allah tetap mengasihi mereka. Ketika mereka bertobat, ketika mereka berbalik menjadi setia kepada Allah, maka mereka pun diampuni, diselamatkan, dan diberkatinya secara luar biasa. Jadi saudara-saudara, walaupun mereka sangat dikasihinya, tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran di hadapan Allah, maka mereka pasti dihukumnya. Karena Allah kita adil dalam segala jalannya dan maha kuasa dalam segala hidup orang Israel, bahkan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam bacaan firman Tuhan ini, betapa Tuhan mau mempersiapkan umat Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Sebelum bangsa itu memasuki tanah Kanaan, maka kepada mereka terus diingatkan agar jangan melupakan kasih Allah. Mereka harus membuktikan komitmen kesetiaannya kepada Allah dan mengawalinya dengan memberi persembahan ketika mereka memulai menikmati akan segala berkat Tuhan di negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Saudara-saudara, mereka harus membawa persembahan ke meja persembahan Allah dalam ketaatan dan kerendahan hati, dan mereka harus sujud di hadapan Allah sebagai suatu tanda bukti bahwa mereka mau berbakti, mau setia, dan mau untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan satu bentuk sujud syukur itu dimaksudkan agar mereka betul-betul mengasihi Allah dengan hati dan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, serta mengangkat syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Allah yang amat sangat maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan sikap kita sujud di hadapannya, maka ada satu sikap yang kita tunjukkan bahwa kita mau ada di dalam Tuhan, merendahkan diri di dalam Tuhan, dan mau mengikuti segala apa yang menjadi ketetapan Tuhan, termasuk di dalamnya memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Dan ketika kita memberi bukan karena kita berkelebihan, ketika kita memberi bukan karena untuk menunjukkan bahwa saya paling luar biasa. Atau ketika kita memberi bukan mau menunjukkan bahwa kita menyombongkan setiap apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memberi, kita menunjukkan bahwa kita mau taat dan mau selalu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat, yang telah memberkati akan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ketika kita taat, kita setia kepada Tuhan, maka di dalamnya pun kita boleh menikmati akan segala kasih Tuhan. Dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara, sujudlah di hadapannya. Allah pasti mendengar setiap keluh kesah. Allah pasti mengerti setiap keberadaan kehidupan kita. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Sebab oleh Dia semuanya pasti akan indah pada waktunya. Karena itu saudara-saudara, sembahlah Allah, muliakanlah Dia, dan yakinlah bahwa Allah akan selalu mengasihi kita sekarang ini dan sampai di mana kita diperkenankan Tuhan untuk hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.